Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita, nikmat yang tiada bisa kita hitung satu persatu. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada diri kita masing-masing, yang insya Allah selalu kita jaga, selalu kita rawat, dan selalu kita proses kesempurnaannya dengan segala amal ibadah yang kita tegakkan, dengan segala amal soleh yang kita jalani, dan juga nilai-nilai ketakwaan yang selalu kita perjuangkan secara jiddiyah, secara sungguh-sungguh, dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Insya Allah kita menjalaninya penuh dengan istiqomah dan qanaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada seluruh umatnya yang setia dan bertakwa, insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah pengajian pagi hari ini, semoga pertemuan menghadiri di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala berdos, sakit, cerita yang kecil, yang ringan maupun yang berat, Allah hilangkan semuanya sehingga kita menjadi sehat walafiat. Utang-utang yang sedikit, yang banyak, singora lunas-lunas, semoga Allah memberikan jalan keluarnya, memberikan rezeki sehingga utang-utang kita lunas. Amin ya Allah. Kurang mata. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya sudah terbiasa dengan Pak Robi. Kalau penceramah inti itu tidak ada, tidak bisa hadir, badalnya itu saya. Jadi saya termasuk penceramah badal. Tidak masalah, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Apapun pada hari ini yang akan kami sampaikan sebenarnya bukan dari saya, bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah, para alim dan ulama, para asatidz dan para ulama yang memang kami baca bukunya, kitab-kitabnya, sehingga menjadi judul pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Di doa al-afiyah, insya Allah ibu dan bapak-bapak sudah hafal. Ada yang mengatakan itu doa keselamatan. Insya Allah bapak-bapak dan ibu sudah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fi dinina wal afiyatan
fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar. Ini yang disebut sebagai doa keselamatan, tetapi juga termasuk doa al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Adalah permohonan perlindungan, keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah memproses untuk bisa mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu menjadi renungan dan muhasabah pada hari ini. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Sholat 5 waktu kita jalani, tapi salam kelepak. Orang zikir, orang berdoa. Padahal kita sangat butuh jaminan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa al-afiyah yang lain. Monggo saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Doa ini harus dibaca. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Rasul saja rajin berdoa. Bagaimana umatnya? Maka kita sebagai umatnya yang mencintai beliau, maka buktinya adalah kita mengamalkan segala apa-apa yang dicintai oleh beliau sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa al-afiyah, selamatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu doa al-afiyah. Bagus kalau tadi doa keselamatan, insya Allah menjadi sudah hafal. Luar biasa, itu sangat padat isinya doa keselamatan. Maka mohon untuk bisa selalu disampaikan kepada Allah doa ini. Setelah zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan tolong doa-doa di samping doa kepada kedua orang tua kita, doa perlindungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, sempatkan sesibuk dan serepot apapun dengan yang dagang gitu. Kalau memang waktunya sholat zuhur, ya tinggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan, kesehatan dan perlindungan yang kekal terhadap dunia dan akhirat, dan kami juga mohon kepadamu mendapatkan kemenangan di surga dan keselamatan dari siksa api. Nah, meski ini adalah cita-cita dan harapan kita semua, termasuk doa keselamatan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga riwayat yang lain juga disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad An-Nawawi Al-Jami, Syekh An-Nawawi Al-Jami
Juga banyak di situ nasihat-nasihat untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim yang kita jalani adalah sebagai media untuk watawan syaubil haqqi, watawan syaubil syaubil. Berarti kalau orang yang hadir di majelis taklim ini adalah orang baik, orang saleh. Jangan menjadi bosan menjadi orang baik, jangan menjadi bosan menjadi orang yang saleh. Saleh dan baik sampai akhir hayat kita. Di tengah-tengah dinamika perjalanan hidup kita, bensinnya naik, santai saja tetap sholat. Kalau sampai lu demo Jakarta, sudah ada yang mewakili mahasiswa. Kita yang berada di tingkat grassroots ini tetap berikhtiar mencari maisha, kebutuhan dunia, tetapi seiring dengan itu mencari kebutuhan akhirat dengan beramal saleh dan beribadah, menjaga kesucian iman dan Islam kita sampai kapanpun, sampai Allah memanggil kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik terkait doa al-afiyah ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-afiyatu ala asratin awjuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-afiyah mengandung 10 kebaikan. 10 kebaikan itu 5 kebaikan akan Allah berikan di dunia dan 5 kebaikan akan Allah berikan di akhirat. Ini menjadi renungan kita bersama. Apa sih sebenarnya 5 kebaikan yang Allah berikan? Yang pertama, ilmu. Fa'amal lati fid dunya al-ilmu. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia adalah yang pertama ilmu. Ilmu ini sebagai penentu dari kebaikan dunia, sebagai juga penentu kebaikan di akhirat. Semuanya ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dengan ilmu, di akhirat juga dengan ilmu. Ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Maka ilmu sangat penting untuk apa? Mendapatkan 5 keselamatan dunia. Soalnya 5 hal di dunia ini sebagai syarat untuk bisa mendapatkan 5 keselamatan di akhirat. Nek ora diugemi dan diproses, diamalkan sampai akhir hayat, 5 hal ini kalau tidak diamalkan, 5 hal di akhirat orang yang kodas tidak akan tahu. Maka kita uraikan satu-satu. 5 kebaikan dunia. Yang pertama adalah ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa golek ilmu itu wajib fardu ain. Utamanya adalah ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib. Jadi yang wajib, yang fardu ain bukan hanya sholat 5 waktu atau rukun Islam. Rukun Islam setelah syahadatain juga harus memenuhi syarat, utamanya yang terkait dengan masalah kemampuan kita. Soalnya sholat itu kan dari berbagai kondisi fisik kita bisa kita lakukan. Puasa juga begitu. Zakat harus ada syarat, sudah sampai nisab. Haji harus istita'ah,
mampu secara biaya dan mampu secara kesehatan. Maka ilmu ini harus kita dapatkan sebagai penyempurna dari segala perintah-perintah Allah ketika kita menegakkan atau menjalankan. Wong nek sholat orang nganggo ilmu, orang mudeng Pak. Saya pernah melayani orang yang konsultasi agama dari orang yang hidupnya di lokalisasi daerah terminal Mampang, datang ke Masjid Agung. Kemudian saya juga nggak tahu dia mau tahu saya. Akhirnya ke masjid saya di daerah Pondowo ini. Dia hidupnya memang di lingkungan yang kotor. Anak laki-laki, bapak-bapak, tapi fisiknya sama berjalannya sama ngomongnya seperti perempuan. Ya, karena memang sholat maghrib berjamaah sudah selesai, kemudian mencari saya, dia mau apa konsultasi teman saya mencari. Dari mana? Langsung jawab dari lokalisasi. Lokalisasi mana apa training kamu? Sholat dulu, dereng. Di sholat saya. Saya turun di teras masjid berdua sholat. Wudu, ya saya lihat saja dia sudah berwudu. Tak wudu benar-benar ngomong enggak saya dengar. Ketika mau sholat wudu-wuduan, masih terima. Akhirnya sholat di masjid. Sholat di masjid sampai 20 menit kurang rampung. Sholat apa? Jumlah segini, langsung jumlahnya sampai terakhir tahiyat. Assalamualaikum. Jadi setelah itu tadi sholat maghrib berapa rakaat? Bingung. Artinya apa? Dia nggak tahu sholatnya. Ketika saya tanya, saya sudah pernah umroh. Sudah pernah umroh. Biayanya dari mana? Saya jualan macam-macam minuman keras di dalam lokalisasi. Itu sah nggak? Umroh saya yang mengatakan sah dan tidaknya secara syariat itu memenuhi rukun wajib dan syaratnya terpenuhi. Akhirnya saya jelaskan. Ternyata memang dari kecil sampai dia dewasa dia diasuh sama dan bisa saya teruskan. Berarti setiap manusia yang tidak memiliki ilmu dalam beribadah enak-enak, mencoba segala jenis salah prema. Maka pentingnya ilmu di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita dengan menegakkan nilai-nilai agama yang kita yakini. Maka ini ilmu sangat penting. Ini masalah kalimat yang kami suruh ini ilmu sahalallahu lahu bihi tariqat ila jannah. Itu contoh. Nanti saya contoh. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu ilmu. Malah berjenengan berbahagia bisa hadir di setiap ahad pagi dimanapun kita berada mengikuti majelis taklim. Karena ini kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berarti kalau orang yang sedang memproses boleh ilmu, dia sedang mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, wong gak boleh ilmu, berarti dia tidak mau menerima kebaikan dari Allah. Ini wah, aku langsung itu jalan-jalan, oke lah jalan-jalan, tetapi kami ngaji tetap. Karena kesempatan belum tentu penjenengan akan dapat. Pulang dari sini kan belum tentu masih hidup. Ada yang bisa menjamin nanti pada pengajian itu bisa hidup lagi sampai ulang. Tidak ada yang bisa. Maka pentingnya kita memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu. Jadi barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Kenapa ini saya uraikan yang ringan, yang sederhana, tetapi sangat memotivasi kita
untuk menghukumi 5 hal ini sebagai kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim, orang berilmu benar-benar dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan yang ada di air dalam berdoa dalam air. Jadi ikan-ikan yang ada di air berdoa untuk orang-orang yang mencari ilmu. Dan seorang meninggal dunia, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara ini: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh. Ini yang terkait dengan masalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-ibadah. Ibadah ini ada ibadah yang makhluk, ada ibadah yang ghairu makhluk. Ibadah yang makhluk itu adalah ibadah inti. Tata cara dan pelaksanaannya, dasar-dasar hukumnya sudah cetok di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka penting bagi kita memahami ini. Ibadah akan bisa mendatangkan perlindungan dan keselamatan bagi yang menegakkan. Karena ibadah ini utamanya rukun Islam itu adalah fardu ain bagi kita. Berarti nek wong sing ora salat tidak akan selamat di akhirat, jelas. Di dunia belum tentu selamat, jelas akan mati. Maka ada ibadah yang makhluk, ada ibadah yang ghairu makhluk. Amalan-amalan apapun yang kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan amalan itu adalah baik, termasuk amal saleh, termasuk ibadah yang ghairu makhluk. Nah, kalau kemarin jamaah haji dari KPH Muhammadiyah Semarang dari Jumat bulan 12 itu, mereka sudah melaksanakan rukun Islam. Mereka mohon ampunan kepada Allah, segala dosa dan kesalahan selama perjalanan hidupnya diampuni, segala ibadah diterima pada saat dia wukuf di Arafah. Kalau berada di wukuf di Arafah kemudian tidak meneteskan air mata, perlu dipertanyakan. Karena orang itu adalah mencurahkan segala keinginannya untuk diampuni, dibersihkan segala dosa-dosa. Maka ibadah-ibadah yang kita jalani sebenarnya adalah membersihkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ada ibadah yang qalbiyah, ibadah lisaniyah. Qalbiyah adalah ibadah juga ibadah qalbiyah, lisaniyah, badaniyah. Termasuk melaksanakan ibadah haji itu ya lisaniyah, qalbiyah, badaniyah. Sholat, memasak. Maka sebenarnya dari mulai dia berwudu, hikmah dari berwudu itu luar biasa, menghapuskan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu. Luar biasa. Lalu ngomong orang sholat berarti kan nambah dosa dan dia daftar di neraka. Maka sholat atau ibadah yang kita jalani ini adalah sebagai suatu kebaikan yang Allah berikan. Nah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan di muka bumi ini, kita menjalankan itu tunggu. Apalagi kalau usianya sudah 40 tahun. Sampai Rasulullah menyampaikan ketika seorang itu sudah usia 40 tahun, amal baiknya lebih ringan daripada dosa-dosanya, tunggu dia di neraka. Kering. Nah, kalau biasa usia, kalau depan itu saya sudah belakang 10. Nah, rata-rata yang ada di majelis taklim adalah usia-usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau yang 50 tahun ke bawah itu luar biasa. Luar biasa, karena masih muda mau
mengerahkan segala potensi kemampuan kita untuk mengikuti majelis taklim. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Maka kebaikan Allah yang kedua ini Allah takdirkan untuk dilaksanakan oleh kita, laksanakan sampai diri kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serepot apapun. Maka saudara kami yang tadi kemarin sore jam 6 meninggal dunia, beliau sakit vertigo, kemudian batuk, usianya sudah 77 tahun, meninggal kemarin sore saudara saya, dan dimakamkan jam 10. Itu juga seminggu, 2 minggu sebelumnya saya ngisi di Jali, di masjid Jali sana, dan beliau istrinya yang mengikuti pengajian. Dan kebetulan terkait dengan syahwatul maut, bagaimana dia mendampingi seorang suami, mendampingi seorang istri ketika sakit. Maka bagaimanapun juga ketika waktu sholat harus diingatkan sholat. Jika momen kemarin saya ketemu pas kebetulan pulang, itu Mudin kan negerinya yang Mudin, kaum atau momen sebenarnya kaum Pak kaum, kalau di Semarang sebenarnya Mudin yang ngurusi jenazah kalau mau meninggal, kalau sudah meninggal, dan seterusnya, termasuk mimpin rumah. Beliau jatuh kemudian tidak bisa bangun, bahasanya lumpuh, tetapi bicaranya masih keras. Dia orang yang paham agama, tetapi anak-anaknya tidak ada yang mau pening. Nonsewu kasurnya basah penuh dengan kencing, tidak dibersihkan. Karena dia termasuk murid bapak saya, Bapak Muhajir ya. Beliau adalah tentara AOI, Angkatan Oeman Islam pada saat itu. Dia murid ngaji, karena pada saat perjalanan beliau setelah jadi tentara AOI dan kemudian berjuang dalam bidang pendidikan Islam. Dan dia termasuk murid. Dan saya sebagai anaknya Pak Muhajir bertanggung jawab mengingatkan kepada beliau, Pak Mudin itu, Pak Kaum itu, dengan itu sholat betul. Aku rasa soalnya kasurku, awakku penuh dengan kencing. Loh, orang manusia ini ada anaknya, ada menantunya, tetapi tidak mau menggantikan, dan ketika waktu sholat tidak mengingat, menemani. Dan saya nasihat, jenengan kalau memang sudah di luar dari kemampuan jenengan, walaupun badannya penuh dengan najis, jenengan tetap sholat. Kewajiban untuk membersihkan itu bagi yang mampu, yaitu yang sehat, yaitu anaknya. Nek bapaknya jenengan nanti orang sholat guru-guru sampai orang mau pengen bapak sampai sembuh. Jadi anaknya dan menantunya termasuk cucunya saya sandingkan berada di baik. Saya 2 bulan lagi ke sini, mungkin 2 bulan lagi akan kembali ke Surabaya. Saya akan tanya perkembangannya seperti apa. Dia tak tinggalin, ini tak tinggali butuh kasur, butuh sarung, supaya nanti bapak itu bersuatu. Nek sampai bisa mau pengen bapak untuk masuk suatu, kamu juga masuk. Makanya pentingnya ilmu dan ibadah ini sangat terkait. Kesempurnaan kita pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seperti ini yang diingatkan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia maghfir,
kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Menseru Bapak Ibu sekalian, penjenengan mempunyai pasangan suami istri, maka harus siap menikmati kebahagiaan, tetapi juga harus siap menikmati penderitaan. Menseru penderitaan jangan dikeluh kesah, tapi penderitaan apabila kita mensyukuri dan tetap menjaga kesucian iman dan Islam, kita akan merontokkan segala dosa-dosa yang kita miliki dalam sebuah hati yang seperti rontoknya karat-karat dari besi dan seperti rontoknya daun-daun dari pohon. Masya Allah, subhanallah, di dalam Islam itu sudah diberikan solusi kehidupan. Orang yang berbahagia harus bersyukur, orang yang mendapatkan musibah harus bersabar. Dan kok itu enak, tapi jalannya memang perlu judi yang sungguh-sungguh. Nah, fungsi dan motivasi mendasar sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain adalah sebagai bukti kejujuran iman kita dan termasuk sebagai bukti keseriusan kita untuk mendapatkan nikmat abadi di surga. Itu tadi doa keselamatan dan juga doa al-afiyah. Kemudian yang ketiga adalah rizqu minal halali, rezeki yang halal. Jadi ilmu adalah kebaikan dari Allah di dunia, ibadah yang harus kita jalankan itu adalah kebaikan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah rezeki yang halal, itu adalah kebaikan dari Allah. Maka penjenengan atau kita semua naudzubillahi min dzalik mencari rezeki yang haram, itu berarti kita menolak kebaikan dari Allah. Sesulit apapun Bapak Ibu sekalian mencari rezeki itu harus kita lakukan. Karena itu kebaikan yang harus diiringi dengan perjuangan jihad. Nanti di di COVID disebar. Masuk ini teks tertulis saja nanti dibagikan semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini mau motivasi kita bersama. Jadi ada materi yang seperti ini, jangan bisa pada saat kumpulan keluarga sampai motivasi, karena kita akan punya anak, punya cucu, mau sholat, orang gila koki itu nanti muncul. Saya saja belum di motor lah semua. Motor ya orang sini luar biasa. Pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Tapi nak nama ya orang lain. Molar lah. Harus pelat suku ya betul enggak sih. Kecuali sini suci masih ada sekolah yang tidak. Oleh pondok itu bisa bermain orang biasa. Yo, ada yang ada asapnya luar biasa. Dan rumah kita menjaga bapak ibu, kita luar biasa. Jadi kalau diajak untuk pengajian, pada saya ngajak, aduh ini terapi, mas bapak nanti saya berlama. Rizki yang halal ini akan bisa menghadirkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Nek nang dunia golek rizki sing haram, orang aparat negara mesti akan menderita berbuih kecuali seorang konangan. Tetapi walaupun orang-orang malaikat atik yang tercatat, pengadilan Allah tidak akan berlaku. Tidak mungkin malaikat dihapus. Maka kalau kita memang beriman kepada rukun iman, beriman kepada para malaikat, kalau Allah sudah memberikan dalil yang melalui Rasulullah SAW bahwa setiap manusia akan didampingi dua malaikat itu, kita harus mengimani itu. Supaya apa? Kita berhati-hati bahwa bikinlah nganggur malaikat mati, bikin sibuk malaikat roh untuk mencatat kebaikan-kebaikan amal salihin ibadah. Jadi rezeki yang halal itu kewajiban kita untuk
membuktikan bahwa kita menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba tahun berapa ya pejabat negara itu berangkat haji, pulang baru turun dari pesawat itu sudah dijemput sama polisi. Ternyata hasil korupsi. Ini yang malu siapa? Istrinya malu, anak cucunya jadi mau dibilang ini. Itu ibadah ditompok orang. Jadi sesuatu yang didapatkan dari yang haram tidak bisa yang halal dan yang haram dijadikan satu kemudian halal, mesti akan haram. Korupsi untuk bangun masjid, kasus yang ada di Pedurungan sana, pejabat negara ketua itu membangun masjid pak, lo pakai diampuni dosanya lo membuat ya enggak. Jadi dosanya korupsi itu tidak mungkin akan bisa ditutup dengan sholat 5 waktu. Gak bisa ya. Ya harus dikembalikan. Uangnya yang dikorupsi itu minta maaf kepada masyarakat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatan masyarakat. Nyolong kemudian istighfar. Bisa. Jadi memang rezeki yang halal itu ternyata memang akan membentuk karakter dan akhlak saudara, dan juga anak keturunan, dan juga akan menjamin keselamatan di akhirat. Di samping sebagai kewajiban agama, diterima ibadah doa dan doa kita. Kalau kita memang makannya dari sesuatu yang haram, sekecil apapun. Nunsewu hari ini kan masih masuk bulan Zulhijjah. Insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur, itu bahwa terkait dengan masa 12 bulan. Ada 4 bulan yang merupakan arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan. Ini perlu saya sampaikan. Bulan yang dimulai dalam ayat 36 At-Taubah ini adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Ternyata para ahli tafsir menyampaikan bahwa di bulan ini dengan 4 bulan itu ketika kita beramal soleh, termasuk dari majelis taklim ini, pahalanya dilipat ganda. Tetapi ketika berdosa, melakukan perbuatan maksiat yang kecil, dihitung dosa besar. Maka di bulan ini adalah dilarang berperang. Saya isi perang di Israel atau Iran, Amerika. Maka Iran itu kan tidak mengawali perang. Yang seperti itulah. Maka Iran insya Allah seluruh warganya di sana selamat, tidak melanggar aturan yang ada di arba'atul hurum ini. Mereka membela ini. Maka kalau kita beramal soleh di bulan 4 ini, Allah akan melipat gandakan termasuk sedekah, ibadah sholatnya dilipatkan. Tetapi sekecil apapun itu termasuk, kalau itu adalah dosa dan kemaksiatan akan itu dosa besar. Hati-hati, karena di sini adalah tidak diperbolehkan mendolimi dirinya sendiri, apalagi mendolimi orang lain, menyakiti hati dirinya sendiri maupun menyakiti hati orang lain. Itu termasuk dosa besar. Makanya itu hati-hati. Jangan rasanya berkumpul ya berkaitan dengan dialog kebaikan, bukan rasa. Terus yang keempat adalah as-sabru 'ala syiddah,
sabar menghadapi permasalahan yang pedih. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah mentakdirkan manusia itu penuh dengan cobaan. Kenapa? Kehidupan, kematian, kelahiran, dinamika perjalanan hidup yang kadang-kadang hadir musibah, sakit, kehilangan sesuatu yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang kita usahakan. Sebenarnya itu adalah untuk mengukur dan menilai sejauh mana iman dan Islam kita dalam perjalanan kita menjaga kesucian iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Dasar ini. Nah, awal jadi ngerti kan loro itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Kita bisa mensikapinya dengan benar, ikhtiar berubah, kemudian tawakal pasrah. Doa selalu kita sampaikan kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan. Perkara ini mati, Allah mengambil nyawa kita mendapatkan dua pahala. Pahala pada saat kita menjaga kesucian iman kita pada saat kita sakit dengan ikhtiar dan tawakalnya. Kemudian Allah mengambil nyawa kita. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala syahid. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berangkat ngaji, walaupun awal itu gedes, maka sepuluh pisang dari rumah sudah berdoa dulu, minum air yang hangat, doakan. Saya sampaikan doanya. Kemudian sabar ini juga akan menghadirkan suatu perlindungan dan keselamatan kita baik dunia maupun akhirat. Sabar ini adalah hadiah dari Allah untuk orang-orang yang sedang menjaga iman dan Islam, sedang memperjuangkan ketaatan kepada Allah. Baik sabar pada saat kita mencari harta atau maisha, maupun sabar pada saat kita menjalankan ketaatan termasuk sholat. Sholat harus berusaha. Nah, orang sabar ke sholatnya cepat. Mesti orang khusyuk, tidak tumakninah. Oh, yang namanya sholat itu kan isinya doa dan zikir kepada Allah. Walaupun Allah itu maha tahu, tetapi kalau kita sebagai sikapnya sebagai hamba Allah, domane orang cetok ya mesti umat yang gak cetok gitu. Dan di situ ada ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlalu cepat pun kita bisa lupa. Termasuk saya pernah banyak di salah satu masjid karena memang nggak fokus muadzinnya. Saya kan yang namanya muadzin sambil masih dia ada, saya mempersiapkan teks. Ya, saya dengarkan adanya. Setelah dia hayya 'alas shalah, ternyata dia lupa. Tapi saya sudah hayya 'alas shalah belum kayak gitu. Hasil itu hayya 'alas shalahnya 4 kali. Pun setelah tahu ketika jamaah Jumatnya sudah mulai. Tadi hayya 'alas shalahnya 4 kali itu boleh nggak? Tadi saya nggak tahu, dia tanya aku artinya itu. Berarti nggak konsentrasi, nggak sabar dia. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi tidak ada batas, sabar itu tidak ada. Sabar itu harus selalu kita carikan solusi. Bukan sabar itu dibatasi. Harus selalu kita jaga kesabarannya supaya apa? Ibadah-ibadahnya kita jalani
tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maqasidus syariah itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menciptakan hukum-hukum di muka bumi ini adalah sebenarnya untuk mengatur kehidupan manusia supaya teratur dan bahagia, untuk menggapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka di maqasidus syariah itu ada 5 yang harus dijaga: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga kehormatan dan keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Nah, kalau kita bisa menjaga 5 hal itu dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, surga maqasidus syariah. Wasyukru ala nikmah, mensyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bersyukur kepada Allah bisa menghadirkan perlindungan dan keselamatan dunia maupun akhirat? Ya, pasti. Nah, salah satu bentuk syukur adalah ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah berikan nikmat di muka bumi ini tak mau bersyukur. Sesuatu yang kita tidak minta Allah beri, dan kita tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kedua kaki, berilah aku kedua telinga, berilah aku kedua hidung yang lupa tujuan. Itu tidak pernah kita minta, tetapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita ketika Allah mentakdirkan diri kita hidup di dunia ini. Yang pernah saya tanyakan di majelis taklim ini adalah, kita kan tidak pernah bercita-cita hidup di dunia. Bila orang itu ada yang punya cita-cita hidup di dunia? Tidak. Kita memang hidup di dunia atas kehendak Allah, walaupun keinginan dari kedua orang tua kita. Kalau keinginan kedua orang tua kita tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak akan hidup di dunia. Kalau kita memang hadir lahir di muka bumi ini atas kehendak Allah melalui rahim ibunda kita, ya kita aja ketika hidup di dunia ikuti aturan Allah. Apa yang kau lebih? Kalau kita lapar, makan. Haus, minum. Randu duit, boleh umpit. Ngantuk, turun. Sebenarnya kehidupannya sudah secara kaunian Allah memang mentakdirkan hidup di muka bumi, tetapi memiliki dasar yang kaunian di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini, maka ketika 5 hal di dunia Allah berikan kepada kita, maka kita harus ugemi, kita jaga, kita rawat, kita jalani, dan kita proses kesempurnaannya sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan mendapatkan dengan kebahagiaan di akhirat. Fa'amal lati fil akhirati fa'innahu ya'tihi malakul mauti berrahmati wa lutfi. Ini yang pertama. Jadi malakul mauti berrahmati wa lutfi, kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan. Malaikat Israel akan datang ke kita. Kenapa malaikat Israel ketika akan menyambut nyawa kita datang penuh dengan kelembutan? Karena Allah sudah mengizinkan dia bisa melihat catatan amalnya, rekam jejaknya si fulan ini yang sedang sakaratul maut. Dilihat catatan hariannya di malaikat terapi. Oh, ini orang soleh. Maka para ulama kan ada yang menyampaikan, malaikat Israel ini ketika berjumpa dengan orang yang soleh ini malah justru mengajak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ahmad. Bapak siapa? Salam, saya malaikat Israel. Masya, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa muda siapa? Mas Ahmad. Insya Allah. Jadi bagi orang yang soleh gitu, Pak. Bagi orang yang nggak soleh, aku sih cilik-cilik, coba bahasa yang disampaikan oleh para ulama.
menjelaskan tentang bagaimana dia kedatangan malaikat Israel itu, maka 5 hal yang kita ikuti insya Allah, dan kita termasuk golongan orang yang soleh, maka ketika dicabut nyawanya tidak sesakit seperti orang yang dolim kepada Allah. Maka Rasulullah berkomentar, nyawa ketika dicabut dari rahimnya itu sakit. Rasulullah juga komentar seperti itu. Bagaimana diri kita sebagai hambanya? Rasul saja berkomentar sakit. Tetapi insya Allah ketika diri kita adalah menggemi 5 hal ini dan menjaga iman dan Islam kita, insya Allah malaikat Israel datang kita penuh dengan kasih sayang dan kelembutan pada saat mencabutnya. Bismillah malaikat Israel. Masya Allah. Moga-moga kita dimudahkan di dalam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel. Jadi orang mukmin yang beriman, mukmin sejati atau orang baik, sabiqun bil khairat, di mana Israel datang dalam wujud yang rupa baik hati, lembut, jadi tidak sama. Ini yang saya sampaikan. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina minhum sabiqun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat wa billahi dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam surat Al-Fatihah kita dengan nanti bersama tafsirnya. Tapi jadikan diri kita adalah golongan yang sabiqun bil khairat biidznillah. Kita sedang memproses nilai-nilai ketaatan kepada Allah sampai kapan? Sampai hal yang kecil, dosa-dosa kecil, kita berupaya untuk menghindari. Itu sabiqun bil khairat. Kemudian yang kedua adalah la yurahmu munkarun manakirun fil qabri. Tidak akan dikagetkan kedatangan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Setelah diri kita dicabut nyawanya oleh Israel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk dalam barzakh, alam barzakh. Kedatangan malaikat Israel ini kalau dalam penjelasan para ulama ya, bahwa di situ akan berwujud malaikat mubasyir dan basyir. Kalau mungkar dan nakir itu akan mempertanyakan kalimat-kalimat ujian atau menguji, menilai sejauh mana iman dan Islamnya, termasuk pertanyaan makro. Tetapi ketika dia adalah catatan amalnya dia orang baik, maka yang hadir adalah mubasyir dan basyir. Malaikat yang menyampaikan berita kebaikan bagi orang yang soleh, bahkan tidak akan dipanggil. Apa itu sih? Biasa pengajian, biasa sholat, biasa baca Quran. Ditanya man rabbuka, mesti jawab dong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang sih orang tahu ngaji, orang tahu sholat, terus orang tahu baca Quran, berzikir orang tahu. Ditanya man rabbuka, dengan ngerti sopo pangeran. Di pondok, langsung dipukul dia sama malaikat mungkar dan nakir. Naudzubillah ini dari jangan sampai dari kita orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian keimanan kita dan keislaman kita ketika hidup di dunia. Nyuwun sewu bahwa daya ingat kita, kecerdasan kita juga tidak akan mati. Yang mati hanya jasadnya saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, jangan nanti ke sana. Mereka mengatakan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Dan itu termasuk dari awalnya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum, sungguh telah disiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungguh-sungguh. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Dari tiap-tiap orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan rezeki berupa buah-buahan. Mereka mengatakan sudah di dalam kehidupan surga, hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasyabiha.
bahasa terjemahnya kan gini. Loh, ini kan jadi buah-buahan yang di sini dunia aku dikasih sedikit Gusti Allah. Artinya apa? Kita di kehidupan akhirat daya ingat kita enggak. Masih ingat durian, alpukat, rambutan, pisang, buah-buah yang Allah rezekikan di kehidupan akhirat. Jadi marilah kita jaga ilmu ibadah kita, boleh rezeki sing halal, sabar dalam menghadapi cobaan dan syukur. Maka di antaranya yang secara istimewa akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Munkar dan Nakir yang hadir Mubasyir dan Basyir itu adalah para nabi dan rasul. Tak mungkin nabi dan rasul ditanya tentang ujian ini. Syuhada berjuang di dalam, siddiqin orang yang jujur dalam iman, wafat karena sakit perut, berpaut atau wabah seperti kemarin tahun 2019-2020 ya. Covid wafat di hari Jumat sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, bukan orang sembarangan. Wah, makin di Jumat suatu kan. Dan syaratnya beriman dan beramal. Orang-orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, anak-anak yang balik, yang belum balik, nanti di akhirat akan bersama dengan malaikat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa mereka tidak ditanya atau tidak dikagetkan? Keimanan dan amal mereka sudah sangat tinggi sehingga tidak perlu diuji lagi. Mereka sudah mendapat perlindungan dan kemudahan dari Allah di dunia dan akhirat. Ketika memilih mahal di dunia itu, dia akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah. Maka bareng-bareng dengan pengajian seperti ini, kedudukan mereka sudah sangat mudah di sisi Allah sehingga pertanyaan Munkar dan Nakir yang keras tidak perlu dilakukan. Tujuannya apa? Menguji keimanan dan keselamatan. Jawaban yang benar sesuai amal perbuatan di dunia akan membawa nikmat hukum. Sementara jawaban yang salah akan berujung pada azab. Nusemu, segala amal soleh, amal ibadah yang kita perjuangkan di tengah-tengah dinamika kita akan menjadi penghibur kita di dalam alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Tetapi yang dosa yang dilakoni itu akan menjadi ancaman yang sangat diperlihatkan esok awal bumi sesuatu yang mengancam ini yang mau. Kalau saya baca tentang perjalanan hidup manusia di kehidupan neraka dan surga, saya nangis sendiri, tapi ya kita ulang-ulang tak kosong. Karena untuk mengingatkan saya, yakunu amanah fil fasa'il akbari, yang ketiga, aman dari segala ketakutan ketika di akhirat. Orang yang beriman dan beramal soleh itu rindu ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Pembacaan sholawat Nabi yang selalu kita baca berkali-kali berulang-ulang, bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai bentuk rindu kita dan ampunan, rindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang berpuasa Ramadan akan mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan berbuka dan kenikmatan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mesti kayak bocoran negara Rasulullah, kenapa kita tidak memprosesnya? Maka puasa yang kita lakukan Ramadan kemarin, insya Allah kita semuanya tidak akan takut nanti di akhirat. Ini yang luar biasa. Ketika kita menjaga kesucian iman Islam, 24 jam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa 24 jam berzikir? Ketika kita beristirahat tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, dan membaca surat-surat pendek sampai kita tidur lagi, dan semakin kita bangun, maka masa tidur itu adalah zikir kita. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Allah di istirahat kita. Jadi ngorok kita di pahala. Kenapa? Sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kami sampaikan. 6 saksi utama di yaumil hisab, malaikat, Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad, termasuk kita, bumi di mana penjenengan hari ini duduk mendengarkan pengajian, duduk bersama dengan siapa? Malaikat Raqib yang mencatat.
nanti akan menjadi saksi pada saat yaumul hisab. Termasuk jalan yang kita lewati setiap hari menuju ke tempat yang mulia itu akan menjadi saksi di kehidupan kita. Ini yang luar biasa. Termasuk saksi seluruh anggota badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang dimaksud dengan persendian. As-sulama, persendian manusia sejumlah 360 yang diciptakan oleh Allah, yang dimana manusia bisa memberikan sedekah dan amal soleh di setiap mulai terbitnya matahari dalam sebuah hadis sampaikan begitu. Ada kesempatan untuk bersedekah. Maka orang dengan sedekah amal soleh itu, maka ada orang yang pada saat ada yaumul hisab dia tidak akan di yaumul hisab, maka langsung lewat. Kenapa? Karena dia sudah memprosesnya dan nanti ada hamba Allah yang akan mendapat kenikmatan. Apakah kita sudah bisa termasuk di dalamnya? Bismillah, insyaallah. Kemudian ini perjalanan kehidupan manusia. Ya, saya teruskan saja yang terakhir. Yamurru ala siratil karbaqi allamihi liyadkhulil jannati jannata fi salam. Melewati sirat jembatan sebagaimana pilar untuk masuk surga dengan selamat. Insyaallah kalau kita jaga 5 hal itu, Allah akan memberikan kenikmatan keselamatan yang terakhir 5. Siapa? Siddiq, orang-orang yang jujur dalam iman dan Islam. Melewati sirat secepat kilat. Al-alimun, orang-orang yang alim, melewati sirat secepat angin bertiup kencang. Al-budala, para kekasih Allah, melewati sirat seperti burung terbang. Sudah orang-orang mati syahid melewati sirat yang secepat kuda. Al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan haji dan wafat pada saat proses ibadah haji melewati sirat selama 1 hari penuh. Kemudian al-muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah, jaga ketaatannya sampai akhir hayatnya, yang melewati sirat selama 1 bulan. Yang na'udzubillah adalah yang ke-7, al-'asur, orang-orang yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, maka berjalan di atas sirat dengan gemetar dan ketakutan. 1 langkah dia melangkah, maka dia langsung masuk ke dalam neraka Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lebih dari 10 menit. Jangan berapa nih? Ibu terus kembali, rojo, biasalah. Saya dan uji juga ada 3 kloter. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Amanah dari majelis alim ini sudah kami jalankan dengan baik. Monggo nanti ini difotokopi supaya bisa bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Dan marilah kita akhiri dengan yang materi. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.